Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami IT di Chastery Recovery. Next ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada oh, Ijab, Nadila, dan saya sendiri Yusuf Doli Islami. Next ya. Nah, selanjutnya di pendahuluan di era digital sekarang, layanan kesehatan juga ikut berkembang lewat aplikasi. Salah satu contohnya adalah MediaCare, yaitu platform kesehatan digital yang bisa diakses lewat web atau mobile. MediaCare ini ngasih berbagai layanan. Yang pertama, konsultasi dokter secara online. Yang kedua, terhubung dengan sistem BPJS dan asuransi swasta. Yang ketiga, kirim resep digital langsung ke apotek. Yang keempat, cek hasil lab secara online. Siap. Nah, di sini ada data flow diagram yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbolnya dulu. Di sini ada yang pertama pasien, dokter, sistem BPJS asuransi swasta, apotek farmasi, laboratorium, klinik, rumah sakit, dan yang di tengah-tengah media care atau web dan mobile serta database. Jadi intinya dari diagram ini yaitu menunjukkan bagaimana sistem media care menghubungkan berbagai pihak dalam ekosistem layanan kesehatan melalui satu platform terpusat yang mengelola data pasien secara digital dan aman di dalam terus Bondari. Nah, itu ada pertandanya yang garis-garis yang ada warna merahnya lah gitu. Next ya. Nah, di sini lanjut ke komponen yang memiliki tools Bondari yang berbeda. Media care dan web, aplikasi mobile dan database atau di dalam garis merah itu adalah tools Bondari karena komponen itu dikelola langsung oleh sistem sehingga dapat terpercaya media care atau web aplikasi mobile dan database itu. Jadi komponen bondarinya yaitu media care sama database. Nah, sedangkan yang tidak termasuk terus bondarinya yaitu pasien, dokter, klinik rumah sakit, sistem BPJS asuransi swasta, apotek, farmasi laboratorium itu merupakan pihak eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Percaya di adalah titik rawan serangan sehingga perlu perlindungan seperti autentikasi, ekskripsi, dan validasi data. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hijab. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang framework STRIDE. Jadi STRIDE itu adalah kepanjangan dari spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, and elevation of privilege.
Smoothing adalah ancaman di mana seorang menyamar sebagai entitas lain, misalnya login palsu. Tampering adalah ancaman berupa pengubahan data secara ilegal. Repudiation adalah ancaman berupa penyangkalan aktivitas tanpa audit trail. Information disclosure, ancaman berupa kebocoran informasi rahasia atau pribadi. Denial of service adalah ancaman yang menyebabkan sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Elevation of privilege adalah ancaman di mana user mendapatkan hak akses lebih dari seharusnya. Selanjutnya adalah ancaman dan kaitan elemen DFD. Elemen DFD terdiri dari yang pertama login patient atau dokter, database cloud, IP ke BPJS dan asuransi, server Mediacare Plus, web app, admin panel. Ancaman threat-nya yang pertama smoothing, yang kedua tampering, yang ketiga repudiation, yang keempat information disclosure, yang kelima denial of service, dan yang keenam elevation of privilege. Penjelasan ancamannya yang pertama smoothing, pengguna palsu mencoba masuk ke sistem. Tampering, data medis diubah oleh pihak tidak sah. Repudiation, aktivitas tidak tercatat atau login tidak valid. Information disclosure, data pasien bisa bocor lewat IP yang tidak aman. Denial of service, server overload, aplikasi tidak bisa diakses. Dan yang elevation of privilege, user biasa akses fitur admin tanpa izin. Yang selanjutnya adalah visualisasikan hasilnya menggunakan OS Dragon. Ini adalah ancaman dari smoothing, kebocoran data, ransomware di database, denial of service, tampering, elevation of privilege. Di layoutnya terdapat high, medium, high, low. Impactnya high, medium, high. Skor resikonya yang pertama 9,0, yang kedua 7,5, yang ketiga 8,5, yang keempat 6,4, yang kelima 5,5, dan yang keenam 5,5. Jadi level resikonya yang high ini yang tinggi merah, yang orange medium, and then yang kuning medium, yang low. Yang selanjutnya scoring resiko dan rencana. Yang di tabel pertama menunjukkan tabel resiko scoring. Yang di tabel kedua menunjukkan tentang tingkat resiko. Selanjutnya, strategi mitigasi teknis dan kebijakan. Semua mitigasi teknis perlu didukung kebijakan organisasi yang aktif. Kombinasi tools, SOP, dan pelatihan adalah kunci sistem keamanan yang kuat. Ancaman prioritas tinggi harus ditangani sebelum kejadian terjadi, bukan setelahnya. Yang selanjutnya, studi kasus disaster recovery plan. Yang pertama, skenario 1, serangan cyber. Contohnya, malware dapat mencuri data, merusak sistem, atau menyediakan akses tidak sah ke sistem. Prosedur pemulihan. Saat terjadi serangan malware, sistem yang terinfeksi harus segera diputus dari jaringan. Tim IT akan memeriksa jenis malware dan kerusakannya. Setelah itu, malware dibersihkan atau sistem diinstal ulang, lalu data dipulihkan dari backup. Teknologi antivirus atau EDR, backup and restore, firewall, CM, patch, management, DLP, dan MVA. Yang selanjutnya, skenario 2, yaitu kelemahan infrastruktur. Contohnya, kegagalan perangkat lunak, yaitu bug atau kerentanan dalam perangkat lunak dapat dieksploitasi untuk menyebabkan masalah serius. Prosedur pemulihan, masalah diidentifikasi dan sistem dihentikan sementara. Tim teknis mencari penyebab dan melakukan perbaikan melalui patch, update, atau rollback. Jika ada data yang rusak, dilakukan pemulihan dari backup. Setelah itu sistem diuji dan dijalankan kembali. Teknologi, patch management, vulnerability scanner, SIEM, security information and event management, backup, and recovery system, endpoint protection, firewall, and log monitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Yang terakhir ada evaluasi dan rekomendasi keamanan. Yang pertama ada secure software development, yaitu pertama sering melihat keamanan yang dimasukkan sejak tahap awal pengembangan. Kedua, lakukan rutin uji keamanan minimal 1 kali 1 bulan.
Terakhir, tambahkan unit testing untuk fitur keamanan penting. Ada juga infrastruktur herding atau terutama sistem medis. Pertama, pisahkan antara sistem publik dan internal medis. Nonaktifkan akses yang tidak perlu dan terapkan server hardening checklist menggunakan Linux atau web server. Ada juga inskripsi dan tokenisasi data sensitif. Yang pertama, komunikasi antar server dan API diamankan. Gunakan inskripsi AS-MIN 256 untuk data medis di database. Dan gunakan algoritma basic kuat. Terakhir ada identity dan role-based access control. Ada implementasi akses hanya sesuai peran pengguna seperti dokter atau pasien dan lain-lain. Gunakan prinsip minimal akses untuk setiap user. Dan autolog aktivitas pengguna secara rutin untuk deteksi anomali. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.